A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Langsung saja, saya akan membahas sedikit materi mengenai syukur nikmat sesuai dengan bersangkut paut dengan UAS nomor 2. Jadi dalam UAS nomor 2 ini kan dikatakan sebagian besar dalam sebuah desa ini pekerjaannya itu perdagangan dan pertanian. Nah, sama dengan desa saya, jadi saya akan merilatkan kehidupan di desa itu dengan di desa saya gitu. Karena kenyataannya pada desa saya ini pekerja petani ini bukan bekerja di ladangnya sendiri, melainkan di ladang orang lain yang mungkin gajinya itu hanya mencukupi untuk makan dan menyekolahkan anak di sekolah negeri biasa. Sama dengan pedagang juga hanya menjualkan barang yang orang lain jual dan dia hanya bisa mengambil sedikit keuntungan dari si barang itu. Mungkin karena masalah perekonomian, jadi mereka lebih memilih menyekolahkan anaknya itu di sekolah-sekolah negeri biasa, karena itu kan lebih murah daripada memasukkan anaknya itu ke pesantren, karena pesantren kan butuh biaya ya untuk makan anaknya di pesantren, tidurnya dan lain-lain, itu kan pasti akan lebih berat pembayarannya daripada di negeri-negeri. Jadi orang tua ini lebih memilih menyekolahkan anaknya ini di sekolah negeri biasa. Dan juga ada orang tua yang menuntut anaknya ini untuk sekolah di SMK. Kenapa saya bilang SMK? Karena biasanya orang tua itu menuntut anaknya untuk sekolah itu nanti habis lulus kamu bekerja ya gitu. Maksudnya itu biar nanti tuh selesai sekolah itu dia berpenghasilan seperti itu. Sebab itu kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan lahirnya kita di keluarga yang mampu menyekolahkan kita di instansi yang berbau ilmu agama seperti itu, juga mensupport kita untuk contohnya kayak kita ini sedang berkuliah ilmu Al-Quran dan tafsir, berarti kan kita mempelajari ilmu agama gitu ya. Terus nantinya kita tuh akan menjadi orang yang akan membagikan ilmu kepada orang yang akan membutuhkan. Karena kita tuh udah belajar ilmu agama kan, berarti kita tuh harus mengamalkannya, kayak membagikan ilmu yang sudah kita dapat itu kepada orang lain. Mungkin kayak misal di desa yang kita bicarakan ini kekurangan ustazah atau ustadz gitu, kita bisa nih yang ilmunya maksudnya yang ilmunya tuh udah ada gitu loh, yang udah pernah belajar gitu, kita bisa nih ngajar di situ dengan sukarela mengajarkan. Jadi orang yang sekolah di sekolah-sekolah biasa ini yang ilmu agamanya ya paling cuma ada tapi nggak terlalu mendalam gitu. Nah, kita ini yang udah mendalam bisa membantu mereka untuk mengetahui ilmu agama lebih dalam. Ibarat kata lahir di keluarga yang bisa menyekolahkan anaknya di instansi keilmuan agama itu kayak privilege buat kita itu mengenal agama Islam kayak itu. Dan ada juga dalil mengenai syukur ini,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi inti dari ayat ini, kita tuh harus bersyukur atas semua yang Allah berikan kepada kita. Itu kita harus bersyukur karena itu adalah nikmat. Nafas itu juga nikmat. Bangun di pagi hari besoknya itu nikmat banget. Kayak kamu dikasih waktu untuk merubah sesuatu yang buruk mungkin di masa lalu. Jadi Allah tuh sayang sama kita. Terus selanjutnya, maka dari itu apabila kita ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang maka dari itu apabila kita tidak ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur itu, maka sehendaknya kita bersyukur. Nah, dampak positifnya tuh apa sih dari bersyukur? Yang satu itu menghilangkan rasa sombong dan angkuh. Karena penyebabnya itu kenapa? Karena kita itu percaya bahwa Allah itu yang memberikan kenikmatan kepada kita. Jadi itu kita nggak sombong, enggak nih aku dapat nikmat karena aku sendiri, enggak seperti itu. Karena semua nikmat itu ya Allah yang berikan gitu. Yang kedua itu ada menyadarkan diri bahwa semua yang dimiliki adalah kepunyaan Allah. Ya balik lagi ke itu ya, semua yang nikmat Allah, semua yang kita nikmati itu, semua itu milik Allah gitu. Kayak nafas kita itu, kalau misalnya Allah mau ambil, ya Allah tuh bisa gitu. Itu tuh benar-benar nikmat gitu, nikmat buat kita. Yang ketiga, ada menyadarkan diri bahwa kita lebih beruntung dari orang lain. Contohnya itu kayak misal kita nih sekarang alhamdulillah masih sehat ya. Di pandemi COVID kayak gini kan banyak ya teman-teman dari kita tuh udah pada kena gitu ya. Itu kan berarti kita tuh lebih beruntung dari mereka gitu. Alhamdulillah, kita tuh harus bersyukur dikasih kesehatan gitu. Yang keempat, membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Kita lebih bahagia karena kita tuh meyakini bahwa kita tuh akan diberi nikmat sama Allah. Dan kita tuh juga harus percaya bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Sekian dari saya, jangan lupa bersyukur karena nafasmu adalah nikmat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.